Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ibu Guru Kartika. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Kelas 1 di semester 2. Anak-anak, kita akan belajar mengenai Trikaya Parisuda. Sebelumnya, mari kita melantunkan Puja Trisalya terlebih dahulu. Memohon kerahayuan kepada Sang Yang Widiwasa. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak ada yang pernah mendengar apa sih itu Trikaya Parisuda? Apa anak-anak pernah mendengarnya sebelumnya? Nah, baiklah anak-anak. Jadi, Trikaya Parisuta itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya. Jadi, Trikaya Parisuda itu berasal dari bahasa Sanskerta, anak-anak. Trikaya Parisuda itu terdiri dari 3 kata ya, Nana, yaitu dari kata tri, kata kaya, dan kata parisuda. Tri itu artinya 3, anak-anak. Kaya artinya perbuatan. Dan parisuda artinya baik. Nah, jadi Trikaya Parisuda artinya 3 perbuatan baik ya anak-anak. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai bagian-bagian Trikaya Parisuda. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa tri itu berapa, Nana? Iya, 3. Sehingga bagian-bagian Trikaya Parisuda itu tentunya ada 3. Yang pertama, Manacika Parisuda. Yang kedua, Wacika Parisuda. Dan yang ketiga, Kaika Parisuda. Baiklah, untuk contoh yang nomor 1, Manacika Parisuda. Tadi Manacika Parisuda itu artinya berpikir yang baik. Ya, berpikir yang baik itu disebut dengan Manacika Parisuda. Contohnya anak-anak udah sering melaksanakannya, yaitu bersembahyang ya, baik itu di rumah, di sekolah maupun di pura. Jadi anak-anak itu harus rajin sembahyang sebagai contoh Manacika Parisuda. Contoh Manacika Parisuda berpikir yang baik ya, yaitu rajin belajar. Seperti hari ini, anak-anak belajar bersama ibu guru, belajar pendidikan agama Hindu, itu termasuk contoh dari Manacika Parisuda yang harus anak-anak laksanakan sehingga pikiran anak-anak selalu baik. Jadi anak-anak, pikiran adalah anugerah yang widiwasa. Hanya manusia yang dapat berpikir. Kita wajib berpikir dengan baik. Berpikir baik membuat kita percaya diri, tenang, dan damai. Berpikir baik itu yang disebut dengan Manacika Parisuda.
Bagian yang kedua yaitu wacika parisuda. Wacika parisuda artinya berkata yang baik. Nah, di sini contohnya gambar anak-anak yang memberikan salam kepada Bapak Ibu guru. Ini adalah salah satu contoh pelaksanaan dari wacika parisuda. Jadi anak-anak sudah sering melaksanakan memberikan salam kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Itu anak-anak harus terus lanjutkan. Jika anak-anak bertemu dengan Bapak Ibu guru, orang tua di rumah, itu harus berkata yang baik, berkata yang sopan. Nah, anak-anak, selanjutnya ini contoh wacike parisuda, berkata yang baik. Di sini Ibu memiliki beberapa gambar yang menunjukkan contoh dari wacike parisuda anak-anak. Gambar yang pertama ini ada seorang adik yang meminta maaf kepada kakaknya anak-anak karena telah merusak bonekanya. Jadi memohon maaf itu juga termasuk wacike parisuda. Gambar yang di bawahnya itu ya, nomor 2, ada seorang anak yang meminta tolong kepada ibunya. Dia berkata, "Ibu, tolong bacakan cerita ini." Nah, kata-kata itu termasuk wacike parisuda. Meminta tolong termasuk perkataan yang baik. Kemudian gambar yang di bawah, nomor 3 itu adalah gambar seseorang yang mengucapkan terima kasih. Anak-anak pernah mengucapkan terima kasih? Ya, pernah ya. Itu salah satu contoh dari wacike parisuda. Ini pada gambar dia mengatakan, "Terima kasih atas pinjaman bukunya." Jadi dia berterima kasih atas buku yang telah dipinjamkan. Begitu juga dengan anak-anak. Ibu mohon semoga anak-anak bisa mengucapkan kata-kata yang baik ini pada lingkungan kalian. Nggih? Anak-anak, mengucap salam adalah contoh berkata yang baik. Berkata baik disebut wacike parisuda. Ucapkan kata maaf saat melakukan kesalahan. Ucapkan kata tolong saat meminta bantuan. Ucapkan kata terima kasih saat dibantu. Maaf, tolong, dan terima kasih adalah contoh berkata yang baik. Bagian yang ketiga yaitu kaike parisuda. Kaike parisuda artinya berbuat yang baik. Nah, Ibu rasa anak-anak dalam keseharian itu sudah sering sekali berbuat yang baik. Ini ada contoh. Gambarnya seorang anak yang menyayangi orang tuanya, yang menghormati orang tuanya, sehingga anak-anak juga harus mencontoh perbuatan baik ini. Ya, anak harus sayang pada keluarga, pada orang tua, saudara, guru, dan teman. Jadi kaika parisuda sebaiknya kita laksanakan di mana saja. Paham ya anak-anak? Selanjutnya anak-anak, ini Ibu memiliki contoh kaike parisuda. Tadi kaike parisuda itu apa artinya Nana? Perbuatan yang baik. Di sini ada gambar
seorang anak perempuan bernama Ayu, dan kakaknya bernama Sudarma. Lihatlah anak-anak, dia sedang apa ini anak-anak? Iya, betul. Dia sedang membantu orang tuanya. Di sini ada ayah dan ibunya juga. Mereka saling membantu membersihkan halaman rumahnya sehingga halamannya bersih, halamannya indah, sejuk ya untuk ditinggali bersama anak-anak. Jadi kalian memiliki keluarga, orang tua juga di rumah. Bantulah orang tua kalian seperti yang dilakukan oleh Ayu dan Sudarma ini. Bantulah dengan rasa tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Nggih? Jadi membantu orang tua itu salah satu contoh juga kaike parisude yang bisa kita laksanakan setiap hari di rumah anak-anak. Sehingga anak-anak bisa menjadi anak yang suputra. Anak-anak, berbuat baiklah kepada semua orang. Berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, seperti rajin membantu orang tua, kelak akan menjadi anak yang berguna. Berbuat baik disebut kaika parisuda. Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah jelaskan pengertian dan bagian-bagian dari Trikaya Parisuda. Maka kita wajib melaksanakan Trikaya Parisuda setiap hari kepada semua orang dan lingkungan sekitar agar hidup kita menjadi bahagia. Anak-anak, apakah semua di sini ingin bahagia? Iya, sehingga harus menjalankan Trikaya Parisuda. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan menyanyi bersama. Anak-anak mau bernyanyi dengan Bu Guru? Iya, mari kita menyanyi lagu Trikaya Parisuda. Ikuti Bu Guru ya. Trikaya Parisuda, itulah pedoman hidupku. Berpikir yang benar, berkata yang benar, berbuat pun yang benar. Trikaya Parisuda, Trikaya Parisuda, itulah pedoman hidupku. Iya, bagus anak-anak. Mudah bukan lagunya? Bagus ya. Jadi anak-anak bisa pelajari lagi di rumah supaya hafal lagunya nggih. Anak-anak, sekarang Ibu Guru memiliki tugas ya untuk anak-anak kerjakan di buku tugas agama Hindunya. Nah, jadi ada 5 soal dari Ibu. Silahkan ditulis soalnya, kemudian diisi jawabannya di garis bawahi. Nomor 1, berkata jujur membuat kita titik-titik orang lain. Bisa ya? Nomor 2, Ayu membantu Sudarma merapikan buku. Sudarma mengucapkan titik-titik pada Ayu. Oke. Nomor 3, berkata yang baik akan memperoleh banyak titik-titik. Nomor 4, Ayu tidak sengaja menjatuhkan gelas. Ayu mengucapkan titik-titik pada ibu. Nah, saya nomor 5,
Ayu kesulitan mengerjakan tugas. Ayu meminta titik-titik pada Sudarma. Nah, bisa ya anak-anak ya? Dijawab dengan baik, ditulis dengan rapi. Soalnya 5, kerjakan dengan baik, jawab sendiri nge. Baiklah anak-anak, pembelajaran agama Hindu hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan mengenai materi Trikaya Parisuda bisa anak-anak pahami. Kemudian bisa anak-anak laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anak-anak selalu sehat, cerdas, dan berbudi pekerti luhur. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.